Persebaya Surabaya nampaknya akan segera meresmikan pemain asing ketujuh musim ini. Rumor terkait Bajul Ijo akan mendatangkan bek asing baru memang sudah berhembus kencang belakangan ini. Sejumlah nama dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Namun nama baru muncul dan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi penggawa Bajul Ijo. Nama baru ini adalah Daryl Lachman. Kabar Persebaya bakal merekrut Daryl Lachman diketahui dari akun seputar transfer Persebaya Goldmin 82. Daryl Lachman, emotikon buaya, 100%. Pemain ini jebolan Ajax Amsterdam dengan bandrol di Transfermarkt 6M. Musim lalu bermain di Perth Glory dan warga negara Curaçao dan Netherlands, tulis Goldmin. Nama Daryl Lachman sendiri tentu masih asing bagi penikmat sepak bola tanah air. Ini karena pemain berusia 34 tahun itu masih belum pernah bermain di Liga Indonesia. Daryl Lachman diketahui kini berstatus tanpa klub. Pemain berbanderol 6,08 miliar rupiah itu musim lalu memperkuat klub Liga Australia Perth Glory. Bersama Perth Glory, ia selalu menjadi andalan di jantung pertahanan. Pemain berusia 34 tahun itu tampil sebanyak 23 kali. Ia tercatat hanya dicadangkan sebanyak 2 pertandingan, dan absen 2 pertandingan akibat cedera. Meski tanpa koleksi gol maupun assist, namun catatan tanpa kartu kuningnya seakan menunjukkan bahwa ia merupakan bek bertipe bersih. Rekam jejak dari Lachman juga makin mentereng dengan pengalamannya yang sudah malang melintang di sepak bola. Ia tampil sebanyak 191 pertandingan di Liga Belanda. Ratusan penampilan itu ia catatkan semasa memperkuat PSV Zwolle, Willem II Tilburg, SC Cambuur Leeuwarden, Twente, hingga Groningen. Datang dari Akademi Ajax dan Groningen. Dalam karir internasionalnya, Daryl Lachman sempat memperkuat timnas U20 Belanda dalam 2 pertandingan. Kemudian ia memperkuat timnas Curaçao sejak tahun 2015. Bersama Curaçao, ia total mencatatkan 33 pertandingan dan 1 gol. Menarik untuk dinantikan kepastian transfer Daryl Lachman. Akankah ia menjadi duet Slavko Damjanovic di lini belakang Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 mendatang? Sosok Daryl Lachman. Daryl Brian Ricky Lachman, lahir 11 November 1989, adalah pemain sepak bola profesional yang terakhir bermain sebagai bek tengah untuk klub Alik Perth Glory. Lahir di Belanda, ia mewakili tim nasional Curaçao. Ia sebelumnya bermain untuk Groningen, PSV Zwolle, Twente, Sheffield Wednesday, SC Cambuur, Willem II, dan Hapoel Ra'anana. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi, sudah lama bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun, belum ada prestasi yang mampu dipersembahkannya untuk tim senior Bajul Ijo. Hernando Ari memulainya sejak bergabung Persebaya U19 di Elite Pro Academy, EPA, U19 2018. Dia kemudian jadi bagian integral Persebaya U20 di EPA U20 2019 yang menjadi juara di ajang tersebut. Pada 2020, Hernando masuk tim senior Persebaya Surabaya. Setelah 4 tahun bergabung Persebaya Senior, belum ada prestasi gemilang yang dibukukannya. Hal itu kontras dengan pencapaiannya di Timnas Indonesia. Hernando pernah membawa Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2018. Dia kemudian kiper utama Timnas Indonesia U22 yang meraih emas SEA Games 2023. Memasuki BRI Liga 1 2024-2025, Hernando ingin membawa Persebaya menjadi juara. Dia mengaku kecewa karena selama 3 musim terakhir masih belum berhasil mengantar Bajul Ijo mencapai prestasi itu. Sekarang ini saya lebih fokus pada pencapaian. Saya sudah lama sekali di sini, tapi tidak bisa memberikan apa-apa buat Persebaya Surabaya. Jadi itu yang saya rasa, istilahnya Jawanya itu gelo, ya gelo sendiri, kata Hernando. Hernando sebenarnya berkesempatan meraih titel juara bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2020. Saat itu, materi tim Bajul Ijo berisikan Makan Konate, David Da Silva, Mahmud Eid,
dan Hansa Muyama. Sayang, kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Kiper asli Semarang itu lantas menjadi pilihan utama Persebaya sejak Liga 1 2021-2022. Sudah 3 musim Hernando menjalani kompetisi profesional, belum ada prestasi gemilang yang dicatatkannya bersama tim maupun individu. Liga 1 2024-2025 diprediksi akan berjalan lebih ketat. Sebab, ada perubahan regulasi dengan setiap klub boleh mendaftarkan 8 pemain asing. Klub-klub kontestan juga berbenah demi persaingan juara. Semua di Liga 1 ini pasti ingin juara, kami pun juga pasti ingin target juara. Saya lebih fokus kepada tim saya, taktik saya di latihan, dan juga teknik-teknik persiapan di latihannya. Karena yang terpenting adalah itu, ungkap Hernando. Jadi saya harus lebih fokus kepada tim saya sendiri, saya nggak perlu mikirin tim-tim lain. Kalau kita pun ketemu kita fit aja, pasti kalau kita percaya sama satu sama lain kita bisa menang, imbuhnya. Persebaya Surabaya saat ini berisikan materi pemain yang terbilang lebih baik dibanding musim lalu saat menjalani musim terburuk. Bajul Ijo kini memiliki 6 pemain asing, yakni Slavko Damjanovic, Gilson Costa, Mohamed Rashid, Francisco Rivera, Bruno Moreira, dan Flavio Silva. Chief Executive Officer, CEO, Persebaya, Azrul Ananda memuji perubahan dan pembaruan di Liga 1 2024-2025. Menurutnya, selama dia memimpin Bajul Ijo, baru kali ini kompetisi sesuai jalur. Sudah 7 tahun membina Persebaya, baru kali ini saya menatap kompetisi Liga Indonesia sudah sesuai jalur ya, ujar Azrul dalam keterangan resmi. Azrul mengungkapkan, jika dulu banyak janji-janji yang tidak terrealisasi dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, sekarang situasinya berbeda. Di bawah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, Federasi bisa menekan LIB. Jika dulu banyak janji bahwa Liga akan ada perbaikan yang tak terrealisasi, kini di bawah Pak Erick, PSSI mampu mengultimatum operator, LIB, untuk mengeksekusi banyak perubahan di Liga, ujar Azrul. Azrul melihat, perubahan di musim ini meliputi jadwal kompetisi yang lebih pasti, perizinan yang mudah, wasit yang fair, serta penggunaan VAR. Ini jadi tahap awal perubahan yang bagus, sepanjang semua stakeholder di Liga 1 mau menjalankan. Yang pasti, Persebaya optimistis akan perubahan yang terjadi. Klub itu ibarat perusahaan. Jadi jika penjadwalan pasti dan izin jelas, maka kami sebagai pengelola bisa mengatur klub sebaik mungkin, bahkan lebih profesional, kata Azrul. Dia juga melihat, di bawah kepemimpinan Erick, sepak bola nasional mulai meroket lewat perubahan manajemen di PSSI dan Timnas. Nah, dengan adanya perubahan di Liga, dia ingin agar klub-klub juga turut berubah. Kini saatnya klub-klub ikut perubahan dan melesat bersama. Jangan menjadi beban, sebab saya lihat arah perubahan yang dibawa ketum PSSI ini ingin menaikkan kualitas liga kita di ASEAN dan Asia. Jadi harus didukung habis, ujar Azrul. Azrul juga menyatakan, Persebaya yang sudah berusia 97 tahun dan makin dikelola secara profesional siap mengikuti percepatan yang dilakukan PSSI dan PT LIB. Semua agar mutu Liga 1 bisa bersaing dengan liga-liga di kawasan regional. Persebaya siap melompat untuk perubahan. Namun jika boleh usul, meski secara umum belum bisa hadir tandang, tapi khusus untuk para supporter di Liga 1 yang klubnya bersahabat, mungkin bisa dapat keringanan untuk bisa hadir saat tandang, kata Azrul.